awesome screen, awesome camera, long lasting battery life, awesome screen, awesome camera, long lasting battery life, awesome screen, awesome camera, long lasting battery life, awesome screen, awesome. Kalian ngerasa nggak tahun 2020 ini Samsung getol banget rilis HP menengah ke bawah? Baru rilis yang ini, udah rilis yang itu, baru rilis yang itu, nongol lagi yang ono. Kayaknya Samsung emang lagi bingung ya, karena posisinya yang makin kepepet sama brand-brand China. Gua pernah ngebayangin, seandainya gua jadi Samsung, mungkin gua akan ngelakuin hal yang sama. Dan menurut gua, ngerilis banyak HP sekaligus adalah bentuk reaksi cepat dari Samsung buat ngeladenin brand-brand China yang emang makin siap buat nyalip. Apalagi di kondisi pandemi kayak sekarang ini. Jangankan kalian, gua aja yang sering nge-review heran begitu tahu Samsung ngebrondong pasar lewat Galaxy A dan Galaxy M. Dimana spek keduanya ini mirip satu sama lain. Nah, gue jadi mikir kalau gua aja yang sering nge-review bingung buat milih, apalagi user biasa ya. Dan akhirnya kondisi begini bikin gue penasaran, pengen ngeliat, pengen nyobain langsung HP murah entry level Samsung keluaran tahun 2020 itu kayak gimana sih? Semenarik apa HP-nya? Udah ada kemajuan belum dari yang dulu? Gue pun akhirnya mutusin buat pilih satu aja sebagai perwakilan. Gue pilih Galaxy A11 karena termasuk salah satu yang paling baru dan harganya juga cuma 2 juta atau malah kurang dari itu. Gua pengen tahu gimana sih kualitas HP 2 jutaan bikinan Samsung, bisa apa enggak buat ngelawan HP yang juga 2 jutaan dari brand China macam Xiaomi atau Realme yang lagi naik daun banget. Gua nggak ngelihat sesuatu yang unik dari kardus Galaxy A11. Ukurannya biasa, bahannya letoy, tampilannya polos dan sederhana banget. Bahkan gua nggak nemu satupun keterangan tentang speknya. Ini Samsung segitu nggak pedenya kah buat majang spek Galaxy A11? Tapi sebaiknya kita jangan langsung ngejudge dulu, karena kardus HP begini justru lebih ramah lingkungan, gampang buat dilebur. Dan soal spek HP emang nggak ada keharusan buat dipajang di boxnya. Kayak yang guru ngaji gue bilang, pamer itu kan nggak baik, jadi nggak perlulah pamer-pamer spek di box. Sekarang mari kita pusatkan perhatian untuk memandang tubuh ramping dari sebuah Galaxy A11. Jangan berharap bodinya terbuat dari kaca. Gua pastikan bodi Galaxy A11 masih berselimutkan plastik polikarbonat. Jelek? Nggak juga. Mewah? Tentu tidak. Tapi begini, Galaxy A11 punya 4 pilihan warna, dan warna putih adalah pilihan terbaik karena kesan plastiknya bisa lebih tersembunyikan ketimbang warna lainnya. Walaupun bodinya belum semenarik pesaingnya, tapi gua mau berterima kasih buat Samsung yang udah ngasih desain lebih baik dibanding HP murahnya yang dulu-dulu. Apalagi port USB-nya juga udah pakai yang Type-C. Bahkan untuk layarnya, Samsung berani kasih dimensi gede dengan punch hole imut-imut yang emang lagi kekinian, bukan lagi poni water drop. Tapi kok bezel bawahnya tebel amat ya? Kok resolusinya cuma 720p ya? Kok panelnya pakai PLS TFT? Nggak usah banyak protes, ini HP harganya cuma 2 juta. Yang penting kan mereknya Samsung. Jangan sekali-kali ngeremehin layar di HP Samsung. Walaupun bukan AMOLED, walaupun belum Full HD, tapi ini masih enak dilihat. Nggak sejelek yang kalian bayangin. Pakai di outdoor pun masih asik karena ada adaptive brightness. Ya, kalian sadar nggak sih kalau kita nggak akan nemuin jenis chipset di materi iklan HP ini? Pokoknya disebutnya octa-core aja. Segitu ogahnya kah untuk nampilin speknya? Usut punya usut, ternyata chipsetnya Snapdragon 450. Udah, gua nggak mau komen soal ini, kalian bisa nilai sendiri. Kalau gua sih mencoba tahu diri aja. Intinya, kalau gua beli HP ini ya gua bakal pakai buat multimedia sama medsosan, paling sama game-game yang nggak terlalu berat. Kalau mau HP 2 jutaan lancar main PUBG ya beli Xiaomi atau Realme aja. Yang jelas gue udah cukup senang karena Samsung pelan-pelan
udah mulai belajar untuk nggak pelit spek buat HP murahnya. Ya seenggaknya kita bisa dapat baterai 4000 mAh yang udah support fast charging 15 watt. Udah lumayan banget loh. Coba pas dulu-dulu HP 2 jutaan Samsung pasti kecil baterainya. Termasuk juga soal kamera, kita udah dapet 3 lensa kamera yang emang sih sayangnya nggak ada telefoto. Dan karena ini HP 2 jutaan Samsung, jadi jangan terlalu expect berlebihan. Intinya gua harap Samsung mau ningkatin kualitas kamera HP murahnya. Ngasih setup multi kamera emang udah oke banget, tapi bakal lebih oke kalau pakai sensor yang lebih baru. Jadi karakter warnanya nggak terlalu pucat dan seenggaknya bisa dapetin detail yang lebih oke dari ini. Kesimpulannya, untuk saat ini gue akan tetap apresiasi apa yang udah Samsung lakuin dengan ngerilis banyak HP irit budget sekaligus. Gue juga apresiasi Samsung yang sekarang lebih dermawan spek, nggak kayak Samsung yang 1 atau 2 tahun lalu dimana mereka lebih pelit spek untuk HP entry levelnya. Seenggaknya dengan spek yang lebih rendah dibanding HP China untuk harga yang sekelas, kalian yang milih brand Samsung at least akan ngerasa lebih nyaman karena punya after sales yang lebih terjamin. Apaan sih tuh?